Welcome to our channel. Apa sih yang kalian pikirkan tentang Dubai sejauh ini? Mendengar namanya saja seolah sudah terbayang sebuah kota yang megah dan mewah. Tempat di mana para sultan berkumpul sambil memamerkan gaya hidup kelas atas. Tapi tahukah kalian, wajah Dubai bukan hanya tentang Burj Khalifa atau proyek reklamasi bernilai fantastisnya. Lebih dari itu, ada sisi gelap yang tidak mampu ditutupi bahkan oleh penampakan paling gemerlap sekalipun. Human Rights Watch dalam laporan dunia tahun 2021 menyebut Uni Emirat Arab atau UEA bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius baik di dalam maupun luar negeri pada tahun 2020. Di mana pelanggaran terhadap buruh migran yang digaji rendah adalah satu di antaranya. Karena itu, siapkan diri kalian karena bagian inilah yang akan kita bahas hingga beberapa menit ke depan. Sebagaimana diketahui, Dubai merupakan kota terbesar di Teluk Persia yang juga dianggap sebagai simbol kemakmuran. Uni Emirat Arab sendiri merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar dunia dengan produksi dalam negeri yang mencapai 3 juta barel per hari, di mana hanya 4 hingga 5%-nya dikonsumsi, sedangkan sebagian besar sisanya diekspor ke beberapa negara. Tidak heran jika UEA khususnya Dubai begitu gemerlap seperti hari ini. Infrastruktur terus dibangun dan gedung pencakar langit saling menyutkan satu sama lain. Kendaraan mahal berderet di jalan hingga fasilitas berlapis emas ada di mana-mana. Selain itu, Dubai juga dikenal sebagai destinasi wisata para kalangan tajir dan elit di dunia. Meski demikian, kalian harus tahu ada fakta tidak menyenangkan di sudut-sudut kota ini. Mengutip dari berbagai sumber, pengakuan datang dari para imigran yang menggantungkan harapannya di sana. Sejak tahun 2020 kemarin, warga Pakistan bernama Hasan mengaku kesulitan bahkan untuk sekadar pertanyaan akan makan apa ia hari ini. Kepada The Guardian, pria 30 tahun tersebut mengaku telah tinggal di Dubai selama lebih dari 1 dekade, namun harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Bersama 98 rekan-rekannya, ia dibiarkan berjuang sendiri di kamp kerja paksa di pinggiran kota dengan komunikasi terbatas dari mantan majikan mereka, sebuah perusahaan konstruksi dan kontraktor lokal. Bangunan 3 lantai berbentuk U dengan dinding beton kuning berisi puluhan asrama lusuh, masing-masing dikemas dengan tempat tidur susun logam. Jarak sosial tidak mungkin ada di tempat yang sempit. Kompleks dipagari dan dijaga oleh keamanan dengan sebuah dapur umum besar yang terbengkalai karena tidak ada makanan yang bisa dimasak. Sebenarnya hal demikian bukanlah sesuatu yang baru muncul ke permukaan. Mengingat pada tahun 2014, film dokumenter mengenai kamp kerja paksa di Dubai mulai diperkenalkan ke publik. Sang sutradara berkebangsaan Lebanon, Mahmoud Kabur, mengaku bingung dengan pemisahan antara buruh dan masyarakat lainnya. Kabur sebagaimana dikutip dari The World mengatakan, sangat menyedihkan mengetahui para pekerja yang membangun beberapa bangunan paling berkilau di dunia justru tidak pernah menginjakan kaki di dalamnya setelah bangunan rampung. Seperti yang terjadi pada Adnan, salah satu karakter utama dalam dokumenter tersebut. Kabur mengatakan Adnan adalah warga negara Pakistan dan telah tinggal di UEA selama 7 tahun. Ia merupakan salah satu orang yang membantu pembangunan Burj Khalifa, tapi tidak pernah benar-benar ke sana. Kabur yang masih dibesarkan di UEA mengatakan, ia selalu merasakan cerita tentang bagaimana orang-orang ini menafkahi keluarga besar di India, Pakistan, Nepal, dan Bangladesh meskipun mengalami kondisi yang keras dan diskriminatif dari penduduk Dubai. Tapi semua itu belum ada artinya, terutama karena beberapa kekejaman masih menanti di belakang. Faktanya, para pekerja kadang mendapati gaji yang dipotong. Lebih buruk lagi, mereka harus berhadapan dengan majikan yang bangkrut dan itu artinya tidak ada bayaran meski telah bekerja selama berbulan-bulan. Cerita lainnya datang dari pengemudi taksi asing yang ada di Dubai.
Ketika lockdown selama corona, mereka harus bergantung pada teman dan kerabat untuk makan dan uang. Kepada CNBC, salah seorang dari mereka mengaku bahwa protes terhadap sang majikan hanya akan mengancam visa mereka. Sementara biaya untuk kembali ke negara masing-masing tidak ada sama sekali. Kemudian dalam rentang waktu tersebut, lebih dari 50 pekerja Pakistan telah diberhentikan dan dipulangkan menurut keterangan Duta Besar Pakistan di sana. Untuk kalian ketahui, pekerja dari Pakistan merupakan 20% dari populasi UEA. Selain itu, warga negara dari India, Bangladesh, Filipina, dan Nigeria antara lain juga membentuk sekitar 35 juta tenaga kerja migran kuat yang penting bagi setiap sektor ekonomi GCC. Kontroversi seputar buruh migran murah di negara-negara teluk yang kaya minyak telah meningkat selama pandemi COVID-19. Di tengah laporan para pekerja yang pergi tanpa makanan dan air serta kehilangan gaji. Namun itu dianggap sebagai strategi jahat dari majikan dan agen. Peneliti senior di Human Rights Watch, Rosna Begum, dalam rilis CNBC Agustus 2020 mengatakan ini adalah upah ribuan dolar yang tidak dibayarkan karena majikan dan agen yang tidak bermoral menyadari ini adalah kesempatan untuk mengizinkan pekerja pulang ke negara asal mereka tanpa harus membayar mereka. Salah satu daerah di Dubai yakni Sonapur menjadi tempat tinggal puluhan ribu pekerja migran. Namun tidak seperti namanya, tempat ini jauh dari kemewahan seperti di pusat kota Dubai. Para pekerja migran di Sonapur sebenarnya punya peran besar membangun Dubai. Namun banyak dari mereka yang menerima upah rendah. Selain itu kondisi kerja pun tergolong sangat berat. Pada musim panas, suhu di Dubai mencapai 50 derajat Celcius, namun mereka tetap harus bekerja sebagai buruh bangunan gedung-gedung hingga 14 jam sehari. Hal tidak mengenakan juga terjadi pada sejumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan Palm Jumeirah pada tahun 2001, di mana upah yang diberikan untuk setiap buruh migran hanya berada di kisaran Rp497.000 per pekannya ketika itu. Seorang buruh migran Sofiul mengungkapkan kekecewaan lantaran perusahaan menjanjikan Rp1,1 juta per pekan, namun kenyataannya ia hanya mendapat setengahnya. Upah sekecil ini tentu saja sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para migran. Sehingga pada tahun 2006 misalnya, tercatat ada seratusan pekerja migran bunuh diri di UEA. Pemicunya karena frustrasi dengan semakin banyaknya utang yang tidak bisa dilunasi. Para buruh migran yang mengerjakan mega proyek Palm Island diketahui tinggal di kamp hunian sempit dan tidak layak huni. Sejumlah 12 kamar kamp hunian prefabrikasi disediakan untuk menampung 30.000 pekerja migran laki-laki. Lalu, bagaimana para pekerjaan imigran ini sampai ke Dubai? Ya, ketika Inggris meninggalkan UEA pada akhir tahun 60-an, emas dan minyak di tanah tersebut baru saja ditemukan. Penduduk setempat saat itu adalah penghuni gurun yang tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dengan kekayaan alam tersebut. Seorang emirat di antara mereka kemudian memuji ketika Sheikh Maktoum dengan ambisius memutuskan untuk mengundang orang asing dari negara tetangga demi UEA yang layak huni. Populasi Dubai lalu menjadi jauh lebih kompleks sebagai akibat dari ketidakadilan selama beberapa dekade. Kota dibagi menjadi 3 strata yang masing-masing sangat bergantung satu sama lain. Pertama adalah kelas idealis yang terdiri atas emirat lokal yang sangat makmur. Lapisan kedua merupakan pekerja asing kaya yang mengambil peran sebagai kepala proyek hingga manajer bank. Kemudian yang terakhir adalah pekerja asing yang nasibnya baru saja kita bahas. Ya, mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan amat keras di perantauan demi kehidupan yang lebih baik. Itulah tadi pembahasan sisi gelap Dubai yang mungkin saja tertutupi oleh silaunya penampakan luar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah hal demikian menjadi sesuatu yang lumrah di negara maju? Atau mungkin hanya terjadi di Dubai?